sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kemarin sudah mengadakan mudzakarah atau murajaah, ya kan? Bukan ujian. Kalau ujian kalian ngapal dulu di rumah. Ya. Saya sengaja bilang tidak ujian supaya jawaban kalian tuh murni yang ada di kepala kalian. Jadi saya tahu maklumat yang saya sampaikan itu sampai atau tidak. Ya. Karena kalau misalnya saya bilang besok ujian, kalian pasti menghafal. Ketika kalian menghafal, kalian bisa jawab. Mungkin jawabannya semuanya penuh, ya. Mungkin 3 kali lipat yang kemarin. Tapi karena itu dari hafalan, ya. Dan hafalan itu tidak ada faedahnya kalau kalian tidak paham. Ya, hafalan itu wasilah untuk paham. Ya. Tapi kalau tidak paham-paham, caranya hafal diulang-ulang. Ya, insya Allah nanti akan paham. Dari jawaban-jawaban kalian, ya, alhamdulillah mayoritas yang saya sampaikan itu bisa kalian tangkap. Ya. Belum selesai. Itu apa namanya? Itu kalian murajaahnya bukan persiapan untuk ujian. Ya, jadi kalau kalian persiapannya untuk ujian, maka maklumat kalian tuh lebih mantap lagi. Ya, aslinya. Ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kalian persiapan 15 soal tuh kalian pengennya jawab semua. Pengen langsung lisan bahkan. Ya. Cuman apa namanya? Yang ingin saya sampaikan, ilmu itu seperti itu. Ilmu itu yang ada di kepala kalian, bukan yang kalian buka buku. Ya. Karena ilmu itu kapan kalian ditanya kalian siap. Ya, itu ilmu. Kalau yang ada di buku itu masih apa namanya? Masih di buku. Masih musannifnya yang apa namanya? Yang alim. Kita belum. Ya, belum jadi idrak. Ya. Nah, tapi maklumat kalian yang kalian jawab kemarin misalnya itu bisa saja 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu akan hilang kalau tidak dimurajaah. Kenapa? Karena ilmu itu marhalah. Ya. Jadi awal-awal ilmu itu dia adalah masail. Masail maksudnya apa? Dia ada di dalam kitab. Dalam kitab ini isinya masail semua. Ya. Nanti masail itu kita baca, kemudian atau kita belajar dengan guru. Masail itu berpindah ke otak kita. Masail itu berubah jadi idrak. Ya, masail itu berubah jadi idrak. Tapi idrak ini dia kaifiyah. Kaifiyah itu maksudnya apa? Kaifiyah itu bisa datang, bisa pergi, bisa datang, bisa pergi. Ya, makanya masih dinamakan hal. Hal itu sesuatu yang tidak menetap. Ya, jadi hari ini ingat, besok lupa. Ya, kalau udah lupa nggak ingat lagi. Kecuali kita murajaah. Ketika kita murajaah, ingatnya seminggu. Murajaah lagi, ingatnya sebulan. Murajaah lagi, ingatnya setahun. Begitu seterusnya sampai marhalah jadi malakah. Jadi malakah tuh maksudnya kita tidak perlu lama lagi untuk istihdar. Ya, ketika itu sudah jadi malakah. Nah, ilmu itu targetnya harus sampai jadi malakah dalam semua ilmu. Ya, dalam semua ilmu target kita tuh harus jadi malakah, bukan khatam kitab. Ya. Mending kita mengkhatamkan kitab-kitab kecil dalam setiap bidang ilmu tapi sampai malakah daripada kita mengkhatamkan kitab besar tapi isinya kosong. Ketika ditanya orang kita harus pulang ke rumah buka buku. Ya. Nah, itu yang pertama. Makanya kemarin ada yang bilang pas dikritik dan saran, Ustadz katanya, kalau murajaah close book dong gitu ya. Sarannya diterima nggak? Tidak. Terima. Gini, kenapa saya selalu bilang supaya kalian tuh murajaah?
Karena ilmu nahwu ini, ya, ilmu nahwu ini ilmu yang sangat penting. Kalian suka atau tidak suka dengan ilmu nahwu, kalian suka atau tidak suka dengan pengajar nahwu, kalian harus tetap bisa nahwu. Ya, karena mustahil kalian bisa membaca kitab, mustahil kalian bisa paham fikih dengan benar-benar paham, mustahil kalian bisa paham ilmu hadis, mustahil kalian bisa paham semua ilmu kalau nahwunya berantakan. Nah, jadi nahwu ini ilmu yang kalian suka atau tidak suka, kalau kalian ingin jadi orang alim, kalian harus menguasainya. Ya, makanya misalnya kalian gak cocok dengan cara saya mengajar, cari guru yang lain. Kalian harus tetap belajar nahwu. Ya, nahwunya tetap wajib dipelajari karena nahwu ini ilmu paling dasar. Makanya semua ilmu itu paling pertama dipelajari itu nahwu. Ya, karena dia ilmu paling dasar. Ya. Selama kitabnya berbahasa Arab, maka nahwu itu tidak akan lepas. Jadi kalian suka atau tidak suka dengan nahwu, paksa. Ya, paksa dulu. Kalian gak suka itu karena gak paham aja. Ya, tapi kalau udah kalian paham, kemudian bisa membaca, mengerti bagaimana para ulama berdebat, mengerti alasannya, taklilnya gimana, dalilnya seperti apa, ilmu itu jadi asik. Ya, kita sekarang merasa bosan karena kita belum bisa paham. Ya, nah maka cari. Ya, kalau misalnya belum menemukan guru yang tepat, cari. Ya, misalnya 5 tahun kalian di Mesir untuk belajar nahwu aja itu nggak rugi. Misalnya, ya. Dahulu ada Imam Syafi'i ketika membaca Al-Quran, lalu beliau ketemu kata waqad khaba man dassaha. Ya. Kata dassaha itu Imam Syafi'i nggak tahu artinya. Dassaha itu artinya apa? Akhirnya semalaman beliau berpikir. Padahal Imam Syafi'i itu menghafal syair-syair Arab. Ya, bahkan Al-Asma'i itu seperti Imam Bukhari dalam hadis. Al-Asma'i dalam bahasa, Al-Asma'i itu periwayat bahasa. Dia dalam bahasa itu seperti Imam Bukhari dalam hadis. Ya. Al-Asma'i itu mentashih syair Ghazali itu ke Imam Syafi'i yang lagi muda. Imam Syafi'i sebelum belajar fikih penyair. Ya. Nah, Imam Syafi'i nggak menemukan arti kata dassaha. Nah, akhirnya di majelis bertanya sama Imam Malik. Imam Malik pun tidak mengetahui arti persisnya, tapi tahu siyak kalamnya bermakna ini. Ya, siyak kalamnya bermakna ini kata Imam Malik. Ya. Cuman Imam Syafi'i itu nggak menafsirkan Al-Quran. Beliau nggak cukup, rasa keingintahuan itu nggak cukup hanya dengan siyak kalam, pengen tahu benar-benar makna aslinya. Akhirnya beliau izin dari majelis Imam Malik 2 hari ke suku Baduy. Ya, berkeliling di suku Baduy nanya kalimat dassaha kepada orang-orang Baduy. Ada yang tahu nggak arti dassaha? Ada yang tahu nggak arti dassaha? Semuanya setelah ditanya nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu arti dassaha. Oh, jangan-jangan dassaha ini bukan bahasa Arab. Ya. Tapi setelah itu beliau tanya siapa orang paling alim bahasa Arab? Ya, yang paling banyak tahu lahjah Arab siapa? Ya. Ternyata yang paling tahu lahjah Arab itu ada namanya Ibnu Muqatil. Ya, Ibnu Muqatil ini mirip murid dari Ja'far As-Shadiq. Ya, Ja'far As-Shadiq ini orang yang paling alim terhadap lahjah Arab, bukan cuma alim dalam bahasa Arab dan tafsirnya. Ja'far As-Shadiq ini orang yang paling alim bahasa Arab, tafsir, kedokteran, filsafat, kemudian firasat. Ya, itu Ja'far As-Shadiq. Akhirnya Imam Syafi'i bertemu kepada Ibnu Muqatil, lalu nanya kalimat dassaha. Kata Ibnu Muqatil, oh dassaha itu kalimat atau lahjah dari Sudan. Nah, lahjah dari Sudan. Arab juga tapi lahjah. Ya, lahjah dari Sudan. Dassaha artinya adalah ahwaha. Ya. Kalau di Indonesianya diterjemahkannya mengotori. Ya, ahwaha. Ya, oh ternyata lahjah dari Sudan. Itu Imam Syafi'i penasaran 1 malam, ya nggak bisa tidur memikirkan makna satu kalimat dassaha. Ya, kita kalau baca buku nggak ketemu satu kalimat, pernah nggak buka kamus? Atau searching nggak ketemu, misalnya pernah nggak buka kamus? Padahal kamus ada di samping kita, kamusnya ada di HP. Kadang kita nggak ketemu tuh malas mencari artinya, cuman menerang kayaknya. Siyak kalamnya kayaknya seperti ini. Belum tahu mufrad bahasa Arab sudah menentukan siyak kalamnya. Ya. Nah, cuman apa? Dari Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i bukan cuma menemukan menemukan arti kata dassaha itu.
Karena bertemu dengan Imam Ibnu Muqatil, akhirnya Imam Syafi'i kenal dengan syakhsiat Ja'far As-Shadiq. Ya, kenal ternyata Imam Ja'far As-Shadiq itu bukan cuma alim di bidang ilmu agama, tapi juga alim kedokteran, tapi juga alim ilmu firasat. Akhirnya dari situ Imam Syafi'i berazam untuk mempelajari kedokteran dan firasat. Ya, jadilah Imam Syafi'i orang yang alim dalam tib dan firasat, dan itu membantu beliau dalam masalah fikih. Ya. Berarti artinya apa? Artinya kelemahan atau ketidaktahuan kita itu bisa menunjukkan kepada jalan kesuksesan kita. Ya. Itu Imam Syafi'i. Atau yang lebih ekstrem Imam Sibawai. Ya. Imam Sibawai itu dulu ketika pertama majelis, beliau nggak mau beliau belajarnya bukan belajar ilmu alat, tapi langsung masuk hadis fikih, majelis fikih dan majelis hadis. Ya. Beliau ikut majelisnya Syekh Ahmad. Ya. Ketika di majelis, Imam Sibawai membaca hadis. Ketika membaca hadis yang harusnya dirofakkan, beliau baca nasab. Ya. Zaman dulu belum ada ilmu nahu, tapi orang membaca itu langsung salikah. Ya, orang tahu, oh kalau yang seperti ini nasab, kalau seperti ini rafak. Ya. Imam Sibawai, karena orang gak belajar, Imam Sibawai baca itu, akhirnya Imam Sibawai salah baca. Ketika salah baca, ditegur oleh gurunya Hamad. Ya, ditegur, bacaan kamu salah, harusnya bacanya seperti ini. Kesalahan itu membuat Imam Sibawai berazam. Ya, berazam supaya tidak ada satu orang pun lagi yang menyalahkan beliau. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena kesalahan itu, Imam Sibawai belajar langsung bahasa Arab ke suku-suku Badui. Bukan cuma belajar, tapi beliau istiqra. Istiqra itu apa? Meneliti. Oh, orang Arab tuh kalau membaca fa'il di sini marfu, di sini marfu, di sini marfu. Semuanya ternyata orang Arab tuh membaca fa'il marfu. Akhirnya beliau dapat kesimpulan, dibikin kaidah fa'il itu marfu. Ya. Orang Arab ketika membaca ini mansub, ketika membaca ini rafa, terus dikumpulkan, akhirnya jadi kaidah. Ya, jadilah Alkitab Sibawai itu. Ya. Dan ketika beliau berburu dengan Khalil, artinya apa? Satu kesalahan, ya, kesalahan itu menjadikan beliau seorang imam. Ya. Kenapa? Karena kesalahan dalam bidang nahwu. Ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita ingin memperbaiki kesalahan itu. Ya, syaratnya kita ingin memperbaiki kesalahan itu. Ya. Itu Imam Sibawai, beliau imam dalam nahwu. Dalam saraf sama. Dalam saraf ada namanya Ibnu Jinni. Ya. Ibnu Jinni muda, ketika beliau berusia belasan tahun, itu beliau sudah pede ngajar di Masjid Mausil. Ya, Masjid Mausil itu di kota Basra. Ya. Mosul zaman itu daerah ibu kota. Para ulama banyak di sana. Ya, Ibnu Jinni ngajar. Ketika Ibnu Jinni ngajar, membahas tentang qalbul waw alifan. Ya. Kapan waw itu dirubah kapan alif itu dirubah menjadi dari asal waw, atau waw dirubah jadi alif. Ya. Ketika menyampaikan di majelis, di belakang majelis ada seorang syekh bertanya kepada Ibnu Jinni masalah qalbul waw alifan. Banyak pertanyaannya dan Ibnu Jinni tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Ya, justru Ibnu Jinni nanya, siapa yang bertanya itu? Ya, lalu dijawab, oh yang bertanya itu adalah Abu Ali Al-Farisi. Ya, Abu Ali Al-Farisi itu orang paling alim setelah Imam Sibawai. Ya, jadi antara Abu Ali Al-Farisi itu, kalau kita ingin tahu maksud orang paling alim setelah Imam Sibawai, setelah Abu Ali Al-Farisi itu ada Al-Mubarrid. Ya, Sahibul Kitab Muqtadab. Ya, Muqtadab itu kurikulum di Dirasat Ulia. Ya. Kitabnya Alfiyah tuh mutawasit, Muqtadab tuh udah muntahi. Ya. Kemudian setelah Mubarrid ada Ibnu Sarraj. Ibnu Sarraj itu sahibul usul fin nahwi. Ya. Usul fin nahwi itu orang bilang kana nahwu majnunan wa aqalahu Ibnu Sarraj. Nahwu itu asalnya majnun. Kemudian aqalahu maksudnya majnun itu nahwu itu asalnya tartibnya itu acak. Ya, enggak urut. Kemudian yang membuat tartib dan taklilnya itu Ibnu Sarraj. Ya. Kemudian setelah Ibnu Sarraj ada Al-Mazini. Ya, Al-Mazini. Setelah Al-Mazini ada Al-Ahfaz Al-Awsat. Ya, Al-Ahfaz Al-Awsat itu nahwi. Al-Ahfaz itu ada 3. Al-Awsat itu muridnya Imam Sibawai. Ya. Kemudian, ada 4 orang ini. Ya, 4 orang ini semuanya syarih dari kitab Sibawai. Ya. Dan Abu Ali Al-Farisi itu a'lamun nas ba'da Sibawai. Jadi kita tahu nilai kata itu kalau kita tahu siapa yang antara 2 orang ini. Antara 2 orang ini imam besar semua. Ya.
ketika menanya kalbul wawi alifan itu, Ibnu Jinni tidak mampu menjawab. Ya, bukan pertanyaan yang dasar, karena beliau lagi ngajar. Ya. Nah, akhirnya siapa orang itu ditanya, jawabannya adalah Abu Ali Al-Farisi. Akhirnya Ibnu Jinni memulazamahi Abu Ali Al-Farisi selama 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ilmu itu seperti itu, 40 tahun, bukan 4 tahun. Kalau 4 tahun itu mustahil jadi alim, ya. Mustahil jadi alim dalam 4 tahun. Ya, mustahil adatan, kecuali kalian wali. Ya. Nah, setelah 40 tahun itu, beliau tidak pernah buka majelis kecuali setelah gurunya wafat. Baru beliau buka majelis setelah 40 tahun. Nah, tapi karena kesalahan beliau dalam sorot, akhirnya perhatian Ibnu Jinni itu beliau benar-benar fokuskan di dalam sorot. Akhirnya beliau punya kitab Al-Khasais namanya. Ya, Al-Khasais itu kitab di dalam Khasais itu maksudnya beliau pengen menjelaskan, kan kita kadang apa keistimewaan bahasa Arab. Ya, orang jelaskan, oh bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, oh bahasa Arab itu bahasa Ahlu Surga, oh bahasa Arab itu bahasa Rasulullah. Itu kan keistimewaan, tapi keistimewaannya bukan zati, keistimewaannya keistimewaan aradi, dari luar. Ya. Nah, Imam Ibnu Jinni itu pengen menjelaskan bahasa Arab itu punya keistimewaan dari dalam diri bahasa Arab sendiri itu punya keistimewaan dibanding bahasa-bahasa lain. Ya. Lalu beliau tulis kitab Al-Khasais itu di dalam Khasais ada ilmu sharaf dan rujukan utama ilmu sharaf. Dari Khasais itulah muncul masail-masail sharaf. Ya. Jadi Khasais itu ibaratnya kitab si bawahnya. Dalam sharaf. Kemudian beliau punya kitab Al-Munsif, Syarah Tasrif Al-Mazini. Kemudian beliau punya kitab Al-Muluki. Jadi seakan-akan kesalahan beliau di dalam di dalam sharaf itu, beliau benar-benar pelajari sehingga beliau menjadi imam. Dan benar-benar di dalam Khasais itu ketika beliau menjelaskan permasalahan sharaf, beliau benar-benar menikmati karena itu bidang beliau. Ya, awalnya apa? Awalnya karena kesalahan. Ya, Imam Sibawi awalnya apa? Karena kesalahan i'rab. Ya, tapi akhirnya beliau ke suku Baduy. Kita sekarang kalau misalnya masih belum bisa meng-i'rab, masih salah dalam meng-i'rab, gak perlu ke suku Baduy. Ya, kitab-kitab sudah tersedia, rekaman di YouTube ada, guru-guru ada, majelis di Azhar ada, tinggal kemauan kita. Ya. Ya. Nahwu ini, sekali lagi saya tekankan, nahwu ini ilmu yang kalian suka atau kalian tidak suka, kalian harus paham. Ya, kalau kalian ingin jadi alim. Ya. Tapi kalau cita-cita kalian pengen sekedar pernah belajar nahwu, sekedar pernah mendengar nahwu, ya itu tergantung cita-cita kalian. Ya, tapi kalau kalian ingin paham, saya ke Azhar minimal paham hadis. Ya, maka nahwunya harus matang. Ya, supaya tidak sesat dan menyesatkan. Kemudian kenapa saya menyerah Tuhfatus Saniyah tapi seakan-akan tidak ada di Tuhfatus Saniyah? Enggak. Ya, saya nyarah kitab itu meskipun kitabnya Tuhfatus Saniyah, sebenarnya yang saya sampaikan itu tidak ada yang keluar dari Syuruh Ajurumiyah. Ya, sebutkan semuanya, Zarful Mustaqar, Zarful Lawun itu ada di syarah-syarah Ajurumiyah. Ya. Kemudian kenapa kadang saya nyebutkan Qatrun Nada, kenapa kadang saya nyebutkan lihat di Awamilul Mi'ah? Bukan karena nggak ada di surah Ajurumiyah, tapi karena bahasa di surah Ajurumiyah lebih susah kalau kalian merujuk. Tapi bahasa di Qatrun Nada lebih lebar dan lebih mudah kalian memahaminya. Makanya saya sebut Qatrun Nada. Ya, kalau saya sebut Syarah Khalid Azhari misalnya, bahasanya lebih rumit. Ya, karena banyak isyaratnya. Tapi di Qatrun Nada dibahasnya lebih luas. Maka saya arahkan ke Qatrun Nada misalnya. Bukan karena nggak ada di surah Ajurumiyah. Ya. Jadi semua yang saya sampaikan itu semuanya ada di surah Ajurumiyah. Nah, kalau saya kalau kalian ingin tahu level Ajurumiyah itu sebenarnya seperti itu. Karena semuanya ada di surah Ajurumiyah. Ya, kalau kita menurunkan level, berarti sebenarnya kita tidak menyerah sebagaimana ulama menyerah Ajurumiyah. Ya, kita menurunkan level Ajurumiyah. Nah, dan saya dari awal bilang saya tidak mau menurunkan level kitab. Saya ingin mengangkat level kalian supaya kalian siap memahami kitab ini. Dan yang lebih bagus itu seperti itu. Jangan kitabnya Qatrun Nada, tapi di Qatrun Nada isi maklumat Ajurumiyah. Itu menurunkan level Qatrun Nada. Ngajar Alfiyah, level maklumat Suruh Ajurumiyah. Itu menurunkan level Alfiyah. Jangan pernah menurunkan level kitabnya.
tapi ajak teman-teman kita naik levelnya supaya bisa memahami kitab itu. Ya. Nah, dan tuhfah saniyah ini kalau cuman zahirnya saja, kalian tidak akan mampu menjadikan dia sebagai alat untuk memahami nanti kalau kalian belajar idhul mubham misalnya. Ya, di idhul mubham di awal-awal musannif itu pasti mentahlil lafaznya, pasti mentahlil bait syair. Ya, mentahlil bait syair itu maklumatnya kalau kita cuma pakai dasar zahirnya tuhfah saniyah itu nggak cukup. Ya, belajar kemudian belajar warakat misalnya. Nanti warakat kalian belajar pakai syarah mahalli. Untuk memahami syarah mahalli pasti kalian harus membaca hasyiah nafahat. Ya, supaya kalian benar-benar paham mahalli minimal hasyiah nafahat. Untuk membaca hasyiah nafahat mustahil kalau maklumat kita nahunya cuma zahir tuhfatus saniyah. Nah, supaya seperti itu makanya saya diselip-selipkan maklumat yang kira-kira kalian butuhkan ketika kalian ngaji kitab-kitab selanjutnya. Ya. Supaya nanti kalian tahu, oh manfaat nahwu itu ternyata seperti ini. Oh ternyata sebelumnya ketika belajar nahwu itu sulit. Oh ternyata ketika belajar nahwu kenapa kita nggak termotivasi karena kita belum tahu fungsinya apa. Ya. Beda, saya ngajar nahwu beda dengan saya ngajar akidah. Saya ngajar akidah di kelas lanjutan rumah syariah. Di sana saya praktikkan nahwunya, saya praktikkan syaratnya, saya praktikkan balaghahnya, saya praktikkan mantiknya. Supaya mereka tahu, oh ini ilmu yang 4 tahun kalian pelajari itu kayak gini cara mengamalkannya, kayak gini fungsinya. Ya, akhirnya mereka sadar, akhirnya mereka menyesal kenapa kemarin nggak serius mempelajari ilmu alat. Ya, kalau mereka serius belajar ilmu alat, membaca buku akidah itu mudah. Ternyata ini pembahasan mantik, ternyata ini pembahasan nahwu, ternyata untuk memahami ini perlu pembahasan balaghah. Ya. Dan ilmu itu semuanya tuh, makanya saya tekankan kepada kalian 4 ilmu ini nahwu, sharaf, balaghah, mantik itu harga mati. Kalau kita ingin memahami kitab turas, karena para ulama mengunci kitab mereka dengan mustalahat 4 ilmu ini. Ya. Jadi 4 ilmu ini paham atau tidak paham, suka atau tidak suka, kalian harus bisa bagaimanapun caranya. Ya. Kalau kita ingin jadi alim. Ya. Dan itu tergantung niat kita dan target kita masing-masing. Ya. Oke, kita jawab soal. Jawabnya pengennya gimana? Jangan gitu ya. Jawab lah. Jawabnya bareng-bareng tapi gantian ya. Hari ini tanggal berapa? 16. Banat atau Banin? Banat. Kok Banin diam? Pasrah. Oke, Banat katanya nomor 16. Nur Mutmainnah. Oh gitu ya. Nomor 16. Gak apa-apa. Nomor 1 ini soal paling mudah kan? Oke. Ma huwal kalam. Bil. Kemudian mufid apa? Mufid itu ada pengertiannya, ada dua. Pakai bahasa Indo gak apa ya? Dia yang inti dalam kalimat. Mufid itu punya 2 tafsiran. Tafsiran pertama. Tafsiran pertama. Maya sumber al-mutakalim alaihi. Oke. Inti dalam kalian tadi kami inti dalam kalimat. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu begitu faedah dan ayat. Terus Tadi dibilangnya ada intidor sama. Intidor itu dibagi 2. Intidor tam sama intidor nafis. Intidor tam itu yang dia tidak memenuhi salah satu syaratnya hilang. Intidor apa? Intidor tam atau nafis itu? Tam ketika tertibnya kehilangan turun. Kebalik nggak? Intidor tam itu yang mana? Yang contohnya itu doang. Intidor tam yang mana? Intidor tam ketiga? Tertib kehilangan turun. Oke. Terus ngetes aja, serius. Intidor nafis dia yang rupanya terpenuhi. Terus bil wad'i. Ada berarti juga. Ada. Berarti itu ada 2 maksudnya, ada yang berarti narobin,
sama bil kosti. Terus tapi yang dipakai itu bil kosti. Betul kan jawabnya? Detiknya Oke, mau nomor berapa? nomor 24. 24. Benin cuma sampai 22. Berarti 8. Nomor 8. Valid. Valid. Oke. Apa yang dimaksud dengan amil, makmul, dan amal? Ambil Kalau ditanya apa yang dimaksud, bukan terjemahannya ya. Ada yang jawab terjemahannya. Amil itu apa namanya? Apa yang diterjemahkan? ya. Amil amil adalah ma bihi yataqawwamu al makna al muqtada al muqtabi Al-Muqtadi. al muqtadi ini Arab. Apa maksudnya? Ma itu ma artinya dalam artian bisa isim, fi'il, harf atau makna, dan bihinya faedah sababiyah haknya domir hak kembali ke ma. Terus ya taqawwam itu yahsulu atau yatahaqqaq kemudian al makna berarti isim, fi'il, harf atau makna itu dengan gimana ya, itu Fa'ili ya. menuntut makna, ya, menunjukkan makna. Itu makna bisa fa'iliyah atau maf'uliyah atau idhofah. Makna itu menuntut adanya. Dan makna itu menuntut adanya i'rab. Ya. Contohnya? Dan contohnya jaa zaidun. Jaa Amilnya apa? zaidun. Jaa-nya sebagai yang sesuai dengan ta'rifnya tadi ma bihi. Sedangkan zaidun nanti karena adanya jaa, karena adanya amil tadi ma bihi, itu zaidun bisa Punya makna. punya makna. Maknanya mana? Maknanya fa'iliyah. Maknanya fa'iliyah. Amalnya? Amalnya profile. Oke. Go. Mau nomor berapa? Oh. 18. Ini tetap benar. Hah? Udah tahu ya? Oke, yang mudah. Arifil isma, wadkur salasan min alamat. Ta'rif isim itu apa? Sebutkan 3 alamatnya, kan gampang banget. Enggak, ta'rifnya. Itu alamatnya boleh. Al-ismu yu'rafu bil qabdi wa tanwini wa dukhulil alifi. Ya, wa dukhulil alifi wal lam. Itu udah 3. Contohnya gimana contohnya? Ya. Itu qabdi, jangan saya. Ya, bil qabdi. Tanwin. Ya, zaidun. Dukhulil alif wal lam. Ya, kata. Definisinya apa? Al-kalamu huwa? Huwa? Ya. Al-lafzu? Kok kan isim? Isim. Kalimatun dalam di ahadil azminati salasa. Apa maksudnya dia tidak ghairu muqtarinin di ahadil azminati, maksudnya apa?
Maksudnya dia tidak bergabung dengan 3 zaman itu apa maksudnya? Atau maksud 3 zaman itu apa? Maksud 3 zaman apa? Zaman madi, hal dan istiqbal. Boleh nggak dia maknanya mengandung zaman? Boleh, tapi syaratnya bukan zaman yang 3. Oke. Mau nomor berapa? 18. Yonggi. Oh sekarang begitu ya. Oh gitu. Ma huwa zarful mustaqar wa zarful labun. Malam sih lah. Buka buku kan? Kemarin kan zarful mustaqar itu nggak ada tarifnya, tapi disebut syurutnya aja. Zarful mustaqar itu tidak karena minal af'al al-qasar. Ama. Itu baik dari kainuna, kemudian wa ma'asbah zalika. Kemudian dia karena muta'alaqahu wujuban mahzuban wujuban. Kemudian kenapa disebut istiqor? Mustaqar. Karena domir huanya itu dia yastaqiru fi jumlah majrur, fi jar wa majrur. Kemudian lagun kan namanya. Oke. Yang lagun tidak karena minal af'al al khassah. Kemudian yang kedua karena muta'alaqahu jaizun maskur, jaizu mazufan atau maskuran. Contohnya kata Zaidun yang mustaqar Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Kalau yang lagun kata Zaidun fid dari. Kenapa yang kata Zaidun fid dari itu zarful lagun? Karena li ilghai dhamir fihi. Ya. Itu alasan dia dinamakan zarful lagun. Tapi kenapa kita bilang kata Zaidun fid dari itu zarfulnya zarful lagun? Karena muta'alaqahu muta'alaqnya maskur. Muta'alaqnya maskur atau muta'alaqnya fi'il fasal. Boleh nggak kita hapus? Lalu kita bilang Zaidun fiddar, terus kita pengen menyampaikan ke orang Zaidun sedang membaca fiddar, tapi kita hapus. Mal qarinah. Kalau nggak ada qarinah boleh nggak? Zaidun fiddari. Nah, kita dari awal kita bilang nggak ada hujan, nggak ada panas, kita bilang Zaidun fiddar. Maksudnya adalah kata ba, boleh nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Bisa lagun itu bisa. Kemarin ada yang jawab si huwa itu masuk ke dalam ada ketawa-ketawa baca. Nggak masalah, yang penting menunjukkan kalian paham. Makanya kata Ana bilang, bagaimanapun takbirnya itu nggak masalah, yang penting menunjukkan kalian paham. Nomor berapa? Kalian hafal nomor ya? Yang mana ya? Terserah. Ganti ya. Nomor 7 kayak nomor punggung. 9. Fatimah Az-Zahra. Jadi ini. Oh iya. Yang cabut kemana ini? Oke. Makna lakukan. Nah, kalau ditanya makna bukan apa namanya? Bukan kalau itu namanya judul irtifa pun sebenarnya bukan muradif. Ya, kalau ditanya makna berarti definisinya, ta'rif. Ganti soal dong Ustaz, sekarang beda. Mau soal nomor berapa? Oke, yang huruf aja deh. Al-harfu madalla ala ma'nan fi ghairiha. Apa yang dimaksud dengan fi ghairiha? Maksudnya dia harfu itu dia nggak bisa apa namanya nggak punya makna kalau misalnya
Jadi harus ada tahu, baru dia memberi uang. Harus ada ta'alluq dan 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 majrurnya. Berarti fi ghairiha itu ada berapa di sana? Di dalam kata fi ghairiha itu ada berapa? ada dua. Ada dua, apanya aja? Ada majrurnya. Ada majrur dan muta'allaqnya dan memiliki kitab. Contohnya gimana? Ya, contohnya kayak tadi Zaidun di masjid. Fil masjid. Oke. Majrurnya yang mana? Fil masjid. Al-masjid. Muta'allaqnya Muta'alaqnya itu dia di situ karena dzarful mustaqar. Jadi muta'alaqnya itu fi'lun yang mahdhuf yaitu mungkin kain. kayak itu fi'il. Bukan dia itu sibul. Bukan, kalau pengen fi'il kana. Oh, kan. Kalau pengen isim kain. Ya, kalau pengen isim kain. Ya. Boleh nggak kita bilang min itu maknanya lil ibtida? Min maknaha lil ibtida. Ba maknanya atau ila maknanya lil ibtida, boleh nggak bilang kayak gitu? Kan tadi ila tuh nggak punya makna. Terus kita bilang tiba-tiba ila tuh punya makna lil ibtida. Ya, atau min maknanya lil ibtida, boleh nggak bilang kayak gitu? Kata antum tadi min itu tidak punya makna. Ini minnya sendirian sekarang. Min maknaha lil ibtida. Boleh nggak? Boleh, tapi karena biasanya dia kalau dipakai dalam jumlah dia memiliki makna ibtidah dan sesuai jumlah. Berarti kalau kita bilang min maknaha lil ibtida itu hakikat atau majaz? Majas. Ya, itu majas. Ya. Mafhum ya? Jawabannya. Nomor berapa? Nomor 10. Muhammad Hidayat. Karena min itu tidak punya makna. Ketika kita bilang min maknaha tidak, min di situ bukan min yang min. Tapi dia majas. Ya. Nanti kalian belajar di apa namanya? Di Tuhfatul Ikhwan. Ya, itu namanya mengambil makna muta'allaqnya. Tapi muta'allaq di sana, muta'allaq huruf di sana adalah muta'allaq makna, bukan muta'allaq lafaz jar dan majrur. Ya, nanti di Tuhfatul Ikhwan kalian akan paham. Oke. Ma makna tajarrud? Wa mal murad bisyai'i fi qawlihi wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Tajarrud itu istimalul mudhari inda awali wadiha. Maksudnya saat pertama kali mudhari itu diletakkan yang belum kemasukan amil nawasib atau jazim. Kemudian yang syai'un itu, Nah, kalau ditanya ma makna tajarrud, jawabannya seperti itu. Bukan tajarrud, artinya adalah kosong. Ya. Terus kemudian yang terkandung di dalam syai'un itu apabila bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah, ya mukhatabah, nun niswah dan nun taukid khafifah sakilah. Arabnya gimana? Kalau dengan Kalau yang alif isnain, wawul jamaah dan ya mukhatabah itu rafa'nya disebutin nun, nasab dan jazmnya dengan hasbun. jarnya gimana? Jarnya gimana? Nggak ada, Seth. Nggak ada. Kalau yang ketemu nun taukid dan Kalau nun taukid dia jadi mabni alal fathi. Kalau nun niswah mabni alal sukun. nun taukidnya mubashir atau ghairu mubashir? Yang mubashir. Yang mubashir. Kalau yang ghairu mubashir Yang ghairu mubashir dia jadi mu'rab. jadi mu'rab. Berarti alamat rafa'nya dengan Alamat rafa'nya dengan nun nun subutun nun al muqaddam al mahzufati al mahzufati. lil tiqa'i sakinain. Ya, kan laki-laki soalnya boleh ditambah satu. Nah, nomor berapa? 21. 21. Siapa? Salah 21 kan? Salma 21. Oke, mana Salma? Masalah nomor berapa?
Bebas. Yang gampang. Oke, tadi makna al-khafat tadi. Ya, apa maknanya khafat? Kalau boleh enggak. Khafat apa maknanya? I'rab apa maknanya i'rab? Oke, khafat itu bagian dari i'rab. Berarti artinya adalah tagayyurun. Tagayyurun. Ingat ya? Oke, ganti soal. 3 definisi i'rab deh apa aja? Yang pertama itu dia tuh i'rab dalam ilmu nahwu. I'rab bermakna ilmu nahwu. Ya, Oke. terus yang kedua itu mengaplikasikan mufradat dalam kaidah nahwiyah. Oke. Terus yang ketiga itu i'rab yang bermakna Tadi awal-akhir dari kemarin ada yang jawab makna i'rab. Yang pertama adalah al-bina. Ketinggalan diddunya. Harusnya. Mungkin karena duduk di belakang nggak jelas dengan diddunya. Mau nomor berapa? 17. 17. Sadewo. Sadewa. Ya Rob. Besok 17 Oke. Agustus. Nomor 3 ini kenapa sulit? Makna al-khafat itu sulit. Enggak. Coba Sadewa. Taghayyurun makhsusin. Tagayyurun makhsusun. Taghayyurun makhsusun. Alamatuhu khafat. Alamatuhu. Alamatuhu kasra manaba. Manaba. Kemudian dalam apa namanya? Di dalam matanya ada khafat, kemudian ada huruf dukhul, huruf habdi. Ini saling mencukupi nggak? Maksudnya kalau disebutkan satu ini nggak perlu, kalau disebutkan ini nggak perlu. Bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya mencukupi kan? Sebenarnya mencukupi. Kenapa? Ya, yang mana yang mencukupi? Yang dukhul kan? Yang dukhul. Berarti semua khafat itu harus ada huruf khafatnya sebelumnya. Yang enggak ada yang khafat. Yang khafat. Yang khafat ini Mencukupi. mencukupi. Mencukupi nggak yang khafat? Ya. Hah? Ya. Mencukupi nggak? Nggak mencukupi. Kenapa? Karena ada imadiyah dan majul atau ibadah. Enggak. Khafat itu apa? Khafat itu tanda khafat itu baris di bawah kan? Ya. Oke. Kalau yang dukhul huruf khafat misalnya kayak gini. Ya. Khafat ini dia bisa dengan idhofah, bisa dengan dukhul. Ya, dukhul huruf khafat. Ya. Tapi kenapa masih perlu menyebutkan duhul huruf khafat? Karena ada isim itu yang dia kemasukan huruf khafat, tapi dia tidak khafat. Ada nggak? Ada. Contohnya bukan mamnu min asarab, mabni. Isim mabni. Contoh isim mabni apa? Enggak, itu jangan yang itu. Yang apa? Ya, minhu misalnya. Ya, minhu. Ini apa? Dia isim. Apa alamat dia isim? Bisa nggak kita bilang khafat? Nggak bisa. Ya. Tapi kita bisa bilang dukhul. Berarti dua-duanya tidak bisa saling mencukupi. Dua-duanya memerlukan satu sama lain. Makanya disebutkan. Ya. Paham? Ya. Dukhul huruf khafat karena ada isim itu yang diketahui dengan dukhul. Ya.
Kemudian ada isim yang diketahui dengan khafat, karena khafat bukan cuma duful huruf khafat, tapi juga dengan idhofah. Oke, mau nomor berapa? 19. 19. Putri. Ya. Oke, nomor 4. Ini soalnya paling mudah. Ta'rif daripada fi'il. Ta'rif fi'il. Muktarinan. Hah? Kalimat dalam makna binafsiha. Muktarinan kembali ke mana? Kalimat dalam makna binafsiha. Muktarinan di ahli azimati salah satu. Kalimat yang menunjukkan makna pada di dirinya sendiri. Apa maksudnya di dirinya sendiri? Maksudnya bukan berarti kayak hal kan dia maknanya ada yang lain. Oke. Ada enggak kalau itu nggak dia sendiri. Maksudnya maknanya itu dapat diambil dari lafaznya. Terus? Tadi di ahli azimati salah satu yang bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga yaitu Madi menjadi bersamaan. Kemudian kemarin pertanyaannya mal ladzi yadullu alal hadas wa mal ladzi yadullu ala zaman. Apa jawabannya? Alladzi yadullu alal hadas huwa madda dulu. Yani huruf penyusunnya. Terus alladzi yadullu ala zaman huwa hayat dulu atau sibuk dulu. Jadi kalau misalnya doroba doroba itu kan dari hadas dan zaman. Hadasnya apa? Ad-dorbu, yang mana dorbu ini disusun dari madahnya doroba. Terus kalau yang dulu al zaman itu hayahnya doroba di sini dia tidak memasukkan, contohnya dia tidak memasukkan apa-apa selain, contohnya tidak memasukkan satu doroba, tapi menunjukkan dia bukan si doroba, ini menunjukkan dia itu fi'il. Kemarin ada yang jawab ya dulu ala zaman istiqbal, zaman madi dan zaman mudhari. Ya. Maksud pertanyaannya bukan itu. Mal ladzi yadullu ala zaman. Apa yang menunjukkan makna zaman di dalam di dalam fi'il. Ya. Jadi bukan zaman fi'il itu menunjukkan zaman apa, bukan. Ya. Mau nomor berapa? 6. 6. Haris. Parson. Loh, pas. Oh, apa sih? Mana baris yang keempat? Coba jelaskan taghyir awakhiril kalim. Makna taghyir tidak boleh kita memahaminya dengan makna hakikat taghyir. Apa? Karena taghyir itu adalah sifat daripada seseorang. Sedangkan i'rab itu Suaranya dikelaskan biar banatnya dengar. Kemarin ada yang bilang kalau merajaah nggak kedengeran gitu. Jadi taghyir itu boleh dimaknai dengan sifat taghyirnya. Karena taghyir itu merupakan fi'il saksi. Sedangkan i'rab itu membahas tentang lafaz. Membahas lafaz berarti jadi mubtada. Khobarnya pakai taghyir, sifat seseorang dan tidak boleh karena Kenapa nggak boleh? karena khobar itu harus ain mubtada. Terus
Awakhir. Kata awalnya harusnya sebagian besar itu mentakwilkan kata awalnya ini menjadi akwal. Lalu Mentakdirkan kata awakhir menjadi ahwal. ya Gimana tuh? di Mentakdirkan kata awakhir menjadi ahwal. takwil. Itu yang di samping menolongnya unsur akal kezaliman atau mazluman. Gus. Apa? Mentakdirkan kata awalnya atau yang sebelum ahwal? Sebelum takdir ahwalnya. Oh iya. Maaf ya. Makasih udah diingetin. Hah? Takdir. Setelah takdir ditakdirkan. Awalnya ke Oke. Terus. takdir ada awakhir. Nah, terus. Kalim apa maksudnya kalim? Kalim di sana isim apa? Isim jins apa? Isim jins jam'i. Ya, isim jenis. Boleh nggak tidak mentakdirkan ahwal? Mana yang lebih bagus, mentakdirkan atau tidak mentakdirkan? Tidak mentakdirkan. Ya, tapi dilihat takdirnya min haitsu ya dan min haitsu oke. Cukup. Mau nomor berapa? Faris. Nomor 3 Banin. Nomor 3 Bani. Personal. Oke, lafzan atau takdiran gimana? Takdir itu kalau dikembalikan ke apa namanya ketagih, maka itu ada dua bagian, ada takdir hakiki. Jangan campur. Apa? Ada? Takdir lafzi sama takdir ma'nawi. Apa maksudnya takdir lafzi dan takdir ma'nawi? Fokus sama diri sendiri aja. Ya betul apa ya yang ma'nawi? Fokus aja. Amil ya, oh ya. Yang kedua tuh kembali kepada amil kan? Oke. Ya. Berarti Bisa jadi amil lagi. Kalau kembali ke amil, kalau kenal takdirannya kembali ke awamil. Iya, ke awamil itu bisa amil lagi dan amil juga amil maknawi. Amil ma'nawi itu apa aja? Amil maknawi itu ada dua. Tajarut yang kembalinya ke buat fi'il mudhari sama amil maknawi ibtida yang buat mengambilkan merofakkan mubtada. Oke. Ada lagi nggak pendapat lain? Amil ma'nawi itu selain itu? Ada. Pertama pengetahuan saya nggak tahu. Nanti ada tapi pendapatnya lemah. Terus kan baru satu lagi kembali kemana? Kembali ke tagih. Kalau kembali ke takdir jadinya takdir lafzi dan takdir takdiri. Ya. Contohnya? Kalau tagih lafzi ya yang kelihatan perubahannya, kayak contoh ada zaidun. Oke. Itu kan zaidunnya menjadi faedah kelihatan Nah. perubahannya. Ya. Kalau takdiri itu yang muqaddar. Kayak contohnya ada al-fatah. Ya, al-fatah. Fatah itu isi maksud. Ya pokoknya itu kan kan rofanya itu kan nggak kelihatan secara dari doma. Nah itu tapi muqaddar alal hal. Mana ambil lihat asal. Allah.
Mau nomor berapa? Nomor 3 banan. Nomor 3 mana? Oke, Atika. Kasih sabar dia. Bentar. Oke. Atika kemarin curhat. Masih bingung kalau Arab yang benar itu gimana katanya? Iya kan? Mau nggak? Kasih tahu Dar. Mau nggak? Biar ingat. Mau nggak? Ya udah. Satu Arab aja nggak apa? Ja'al fata wal ghulami, ja'al fata wal qadi wal ghulami. Itu satu aja. Ja'a. Kita ajarin biar ingat ja'a. Oke. Itu bisa. Al-Fatah fa'ilnya dengan apa? Bija'a. Oke. Marfu'un. Oke. 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 At-ta'adzur. Oke. Al-qadi wal qadi waw. Oke. Ma'tufun ala. Marfu'un alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun wa na'amil berkurha at-tiqal ya'nu. Oke. Terus Waw harfu ataf ulami ma'tufun ala fata al-fata. marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun wa na'amil berkurha ishtighalul mahali harakatin. Itu bisa. Ya kayak gitu yang benar. Agak bisa gimana tidak? Kemarin ada yang jawab apa namanya? Mana amin zuhuriyah al-istighalu bit ta'dzur. Kalau ta'dzur nggak ada istighalnya. Istighal juga nggak ada istighalnya. Istighal itu artinya harakatnya sibuk. Harakat sibuk itu kenapa? Karena ada diambil harakat orang lain. Ya. Misalnya hulami. Hulami. Nih, kasrah ini sibuk. Kenapa? Apa maksudnya sih istighal? Kasrah ini harakatnya sudah diisi dengan harakat munasabah. Jadi ketika kita ingin mendatangkan harakat yang rafa, dia nggak bisa karena di dalam sini sudah ada harakatnya. Makanya dinamakan istighal. Marar tu, ya marar tu. Ini ada sukun di sini, sukun yang supaya tidak tawali arba'i amsal. Apa namanya? Tidak berlanjutnya 4 harakat. Dia ada sukun duluan. Ketika kita ingin mendatangkan fathah, maka fathah tidak bisa menempati tempat itu, menempati mahalnya, karena udah ada sukun. Itu maksudnya istighal, karena sudah ada duluan. Ya. Tapi kalau al-fatah, ya al-fatah di alif ini tidak ada harakat sebelumnya, ya. Dan dia memang tidak bisa memunculkan harakat, maka bukan mana amin zuhuriyah al-istighal, tapi langsung bilang mana amin zuhuriyah al-ta'adzur. Istiqal juga seperti itu, mana amin zuhuriyah istiqal. Oke, ketika mau nomor berapa? Nomor 15. Banin mana? Banin. Rija. Lanjutkan Arabnya. Ada bata. Ada gimana? Ha? Harfu tanbih. Mabniun. Mabniun ha. Mabniun ala sukun. Kemudian tidaknya isim isyarah. Isim isyarah. Mabniun. Fi mahal dulu. Fi mahal jar. Ada fi mahali raf'in. Oke. Fi mahali raf'in. Mabniun ala gimana sih? Jadi lupa. Isim isyarah mabniun ala
Oke, fatan. Fatan atau fatan? Fatan. Fatannya fa'il. Fatan. Fi'ilnya mana kalau fa'il? Khabar. Khabar itu apa? Apa namanya? Khabar. Hukumnya apa? Marfu'un. Yang merafa'kan? Ya. Berarti khabar marfu'un bil mubtada. Tinggal alamatnya. Alamatnya apa? Iya, alamat rafa'nya dhammah muqaddarah ala alif al-mahzufah lil-tibai sakinain. Oke. Gitu ya. Satu lagi. Marartu bil fata wal qadi wa gulami. Marartu gimana marartu? Iya. Kan soalnya 3. Marartu. Maror. Marartu. Langsung marartu, bukan maror. Marartu. Fi'lun. Oke. Al-Fathi. Muqaddar atau syair? Muqaddar ala jadi kenapa dia muqaddar? Mana amin ya? Apa yang mana amin zuhur ya? Mana amin zuhur ya? Sebutkan dulu ini. As-sukunu al-aridi. Ya. Kenapa ada sukun aridi? Karahiyatan tawali al-qadi mutaharrikatin. Terus jadi sebenarnya i'rab itu semuanya pertanyaan. Ya, misalnya kita bilang marartu. Marartu kaidahnya marartu itu apa? Oh, marartu itu fi'il madhi. Kemudian hukumnya fi'il madhi itu apa? Mabniun alal fathi. Kemudian karena dia muqaddar, berarti al muqaddari ala akhirih. Kenapa dia muqaddar? Berarti cari yang menghalangnya apa? Mana amin dzurriyah as-sukunul aridi. Disukun. Kenapa sukunnya datang? Karahiyata tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kalimatin wahidah. Bil fata alba al-kasri al-fata isim majrur bilba alamat jadi al-kasrah al-muqaddarah ala alif terus ta'adud al-qadi wal qadi wah wajib. Oke, mabniun ala qadi ma'tufun ala al-fata wa alamatu dia ma'tuf al majrur wal ma'tuf al majrur wa alamatu jarrihi ala liya terus mana min dzurriyyah al-tiqal wa gulami mana min dzurriyyah istighalul mahalli biharokah. Jadi istighal itu cuman yang ada harakatnya duluan. Yang ada harakatnya duluan itu cuman di apa namanya? Di harokat munasabah dan di sukun arif. Ya. Oke, mau nomor berapa Rija? 26. Angelia. Ada nggak? Ya. Mau Arab atau mau yang lain? Oke, yang paling mudah. Nomor 9. Sebutkan tempat-tempat i'rab taqdiri. Ada 3. Al-Fa'alun, Sikol, sama Harful Munasabah.
Ta'zur itu di mana? Harokat mudasar. Ta'zur itu di mana? Ta'zur itu di mana? Ta'zur itu kalau misalnya di alif maksud. Oke. Sikal Di alif maksud. ya di Ya. enggak mesti alif. Ya di isim manqus. Isim manqus. Kalau munasabah? Iya mutakallim. Oke, contohnya deh. Contohnya Tiga-tiganya. kalau Yang sikal gimana? Sikal. Ah, atau ta'zur dulu. Ta'zur dulu. Ta'zur al-fatah. Oke. Sikal al-qadi. Oke. Ya mutakallim. Qalami. Oke, boleh. Qalami gimana Arabnya? Hadza qalami misalnya. Qalami gimana? Qalami Khabar. khobar. Oke. Khobar marfu'un. Marfu'un. Yang merafakan apa? Mubtada. Oke, marfu'un bil Khobar marfu'un mubtada. Marfu'un bil mubtada. mubtada. Oke. Pilih tiga. Wa alamat. Marfu'un bil mubtada bukan bil tidak. Bil mubtada. Ah. Alamatul rafi'i. Alamatul muqaddaratun. Mana dia tuliha. Ala apa? Gammatun muqaddaratun Alamatul muqaddaratun. ala Ala akhirih. ala akhirih. Terus mana Muqaddaratun. Istighalil mahal. istighalul mahalli? Istighalil mahali. Biharokatil munasabah. Oke, wa huwa mudhaf. Bahwa mudhof ilaih. Wa huwa mudhaf. Wal ya Domir mutasirun. mabniun Masiyun ala sukun. fi Di mahali jari. Wa huwa mudhof fi ilaih. mahalli jarri mudhaf ilaih. Oke. Mau nomor berapa? Saya sunnah. Mau Arab. Oke. Coba pendapat yang mana? Oke, kapan isim itu? Mutamakin dan ghairu mutamakin. Mudah kan? Insyaallah, Ustaz. Kapan itu isim itu ghairu mutamakin? Isim itu ghairu mutamakin apabila isim tersebut itu menyerupai harf, maka ketika dia menyerupai harf dia dimabnikan. Kaidahnya al-ismu idza kana yushbihu al-harfa bunya. Terus kapan isim itu disebut dengan isim mutamakin ghairu amkan? Ketika isim tersebut menyerupai fi'il. Kaidahnya al-ismu idza kana yushbihu al-fi'la muni'a min as-sarfi. Yang dimaksud dari sarf di sini ada tanwin sama kasrah. Apa titik kesamaan dari isim dan fi'il? Jadi karena apa? Titik kesamaannya apa? Titik kesamaannya fi'il itu far'iyah dari segi lafaz dan far'iyah dari segi makna. Nah, Apa maksudnya varian dari segi lafaz dan makna? itu far'iyah dari isim dan Ya, maksudnya apa varian? Varian dari segi lafaz itu gimana? Kok dia varian dari segi lafaz? karena fi'il tersebut mustaq dari masdar. Mustaq dari masdar. Masdar itu Aslnya. masdar itu aslnya isim. Oke, terus itu varian dari segi apa? Far'iyah dari segi lafaz. Dari segi lafaz. Kalau dari segi makna? Makna dia itu dari segi makna dia itu yang tadi lafaz. Tadi bilang lepas. Apa maksudnya? Yaitu dia fi'il itu membutuhkan fa'il. Tidak dapat fi'il itu berdiri tanpa fa'il. Sementara isim bisa isem-isem. Itu kan maksud apa namanya? Maksud dari isim fi'il itu far'iyah. Ya. Nah, kalau maksud dari isim yang menyerupai fi'il itu apa? Isim yang menyerupai fi'il itu dia itu juga far'iyah dari segi lafaz dan dari segi makna. Maksudnya apa? Dari segi lafaz dia misalnya dari makna dulu Ustaz. Dari makna misalnya dia itu makna yang far'iyah itu ada yang alamiah dan wasfiyah. Alamiah itu far'un dari apa?
Far'un alamiah itu far'un dari tampir, dan wasfiyah itu far'un dari mausuf. Kemudian dari segi makna, dan sekarang dari segi lafaz. Dari segi lafaz itu yang bersangkut paut dengan alamiah itu ada 6. Ada ujmah, waznul fi'li, udul, taknis, ziyadah habib wan nun, wal murakkab. Nah, yang ujmah ini far'un dari Arabi. Yang waznul fi'li itu far'un dari wazn ism. Yang ketiga itu ada udul, itu far'un dari ghairu adl. Yang taknis itu far'un dari tadbir. Yang ziyadah alif wan nun itu far'un dari adami ziyadah. Yang murakkab itu far'un dari mufrad. Nah, yang bersangkut paut dengan wasfiyah itu ada 3. Ada waznul fi'li dan ziyadah alif wan nun dan juga udul. Waznul fi'li ya sama tadi. Far'un dari wazn isim, ziyadah alif wan nun, far'un dari adami ziyadah, al-udul, far'un dari ghairu adl. Udah. Nomor berapa? Tujuh, Ustaz. Nomor 7. Sindia. Sakit. Ini sakit. 17 mana, Ustaz? 17. Nur Rahmatul Kamilah. Ada. Oke, sebutkan syarat-syarat i'rab asmaul khamsah. Syarat-syarat kapan sebuah isim itu di-i'rabkan dengan i'rab asmaul khamsah. Kan ada syarat amma, ada syarat khassah. Itu apa? Mukabarah. Apa maksudnya mukabarah? Hah? Bukan tasdhir. Terus mufrad. Apa maksudnya mufrad? Bukan musanna, bukan jamak. Terus oke, ini syarat amahnya. Kalau wudu, apa syarat khasanya? Ya, wudunya harus bermakna sahih. Contohnya gimana? Contoh yang asmaul khamsah. Enggak semuanya dari awal. Contohnya dalam kalimat. Hadza abuka. Gimana i'rabnya? Hadza harfu tanbih. Hadza mabniun ala sukun. Za isim isyarah mabniun ala sukun. Fi mahalli hadza fi mahalli raf'in mubtada. Oke. Abi tadi apa? Hadza abuka atau hadza abi? Hadza abuka. Abuka jadi khabar marfu'un bil mubtada. Oke. Wa alamatu raf'i al waw li'annahu minal amsal asmaul wa huwa mudhaf. Ya. Wal waka kaf dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Hah? Ala misalnya. Ya, jadi nanti dibelajarinnya di ilmu ma'ani. Jadi huruf tanbih itu huruf-huruf yang membuat orang intibah. Ya, kayak ala, mau nomor berapa? Nomor 1. Hasmi. Oke. Langsung nyanyi. Coba i'rabkan az-zaidan yadriban. Az-zaidani pada marfu'un wa alamat rafihi Alif. Hah? Alif atau sebutun nun? Kenapa alif? tasniyah. Karena dia isim tasniyah. Oke. Yadribani. Yadribani fi'lun mudhari'un wa alamat rafihi
Fi'il mudhari'un apa dulu dia hukumnya? Marfu'un. Kenapa marfu'? Jadi tajam begini. Amil nawasi berjanji. Oke, terus Wal ma'ruf bihi sebetulun. kenapa? Karena kalau bisa. Ya, terus Wal jumlatul fa'il wal fi'il. file-nya dulu, file-nya mana belum disebutkan. Wal fa'il wal alif fa'ilun. Wal alif domirun Dhamirun mutasilun barizun fi mahali mabniun mabniun ala sukun mabniun ala sukun fi mahalli mahali rafin fa'il. Terus wal jumlatul fa'il wal fi'il wa jumlatu minal fi'li wal fa'il jumlatu minal fi'il wal fa'il khabar mubtada fi mahalli mahali rafin fi mahalli raf'in khabar mubtada. Oke, yu'limuni minal kusala an yuhmilu durusahu. Ada yang rapi nih, banyak. Ya. Yu'limuni. Fi'lun. Fi'lun apa? Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Kenapa dia rafa? Ditajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa alamatu rafihi. Di mana dhammahnya? Oke, dhammah. Terus nun Wanun Mikoya nun kayak walia Walia domirun. Dhamirun Mutasilun Oke. Mabniun Mabniun ala kun fi mahalli Di mahali nasbin maf'ul muqaddam. Wahul pada Maf'ul bihi muqaddam. Terus minal kusala. min dari Ah, ala sukun Oke, kusala. salah ismun majhulun ingin Ah. Wa alamatu jarrihi jadi kusala. Ah, damul qadarah ala jarrihi mana min jurriha ala itu mana menjurihan atau atas wal jar wal majrur muta'alliqun bi mutalikun di yolimun zarabnya zarab mustaqar atau zarab labun. lagun Kenapa? soalnya filosop Ya, fi'il khasah dan disebutkan. disebutkan Oke. An yuhmilu. an aku nasbin Oke, harfun nasbin yun ala sukun wa masdarin. aku nasbin Harfun nasbin wa masdarin. Terus yuhmilu yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mansubun bi an walamat rafihi wa alamatun nasbihi nasbihi yatinun astunun. Terus an wa madakhala alaiha wa ma dakhalat wa madakhalat alaiha boleh alaiha boleh alaihi. An wa ma dakhalat alaihi fi tahwili masdarin. Dia jadi apa dia? fa'il Jadi fa'il ya. Dulu sahum sahu bi mansubun maf'ul bihi mansubun walamat nasbihi wa alamatun nasbihi fathah dhahirah fathah zaira wa huwa hum hanya ya dhamirun damirun ya fi mahalli jarri wal mim alamatul jam'i. Oke, udah habis soalnya ya. Tapi belum pernah tahu kata. Ada pertanyaan? yang menjawab. Ya. Selamat ya yang menjawab. Tadi yang kan tidak Tanya minggu depan. terus kalau misal kita tuh ada awal isim itu ada yang termakoni ada yang bulan Ada yang? bulan sama termakoni Ya. bulan itu kan pengertian al sama bulan terus yang termakoni itu sama angin. Nah, apa itu bisa jadi alasan juga buat ini kenapa aja jadi karena tempat alam yoga dan bulan ada yang di akhir bisa jadi alasan dari Enggak, itu melihat dari sisi lain.
kalau di sini kenapa harus ada menyebutkan khafat, harus menyebutkan huruf khafat? Karena seperti minhu tadi, kalau kita cuma menyebutkan khafat, minhu itu nggak diketahui, tapi diketahuinya dengan dukhul. Ya, dukhul huruf khafat. Kalau cuma menyebutkan dukhul huruf khafat, idhofah tidak diketahui, karena idhofah bukan dukhul, tapi dia idhofah dengan mudhaf. Yang tadi enggak, ya bukan alasannya. Yang tadi itu melihat dari sisi lain. Jadi alamat i'rab itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Begitu aja, pengen bagi. Ada pertanyaan lagi? Boleh saya lupa ini satu pertanyaan atau belum? Di tarif isim yang di syarah itu kan kalau yang di kitab lam tarif di zaman ya. Isim apa? Apa tarif isim? Kalau yang di kitab itu kan ya kalimatun al-mana finasiha walam tarif di zaman ya. Nah, iya yang mau saya tanyain yang menunjukkan bahwasannya yang dimaksud oleh Syekh Muhyiddin adalah di zamani salah apa di azmina salsa itu apa? Kalau misalkan ada alif lam kan berarti alif lamnya yang ahdi. Kalau nggak ada alif lam berarti yang bisa menunjukkan maksudnya itu azmina salasa bukan zaman mutlak itu. Zaman uruf nuhat. Ketika uruf nuhat maksudkan dengan zaman itu zaman yang 3. Zaman fi urfi nuhat itu 3. Ya. Karena nuhat tidak membahas zaman itu waktu duha, zaman itu waktu malam. Mereka nggak bahas itu. Ya. Uruf mereka. Ketika mereka kan orang bilang isim itu ya dulu ala hadasin wa zamanin. PL ya dulu ala hadasin wa zamanin. Tetap zaman itu yang dimaksud adalah zaman yang 3 aja. Karena uruf mereka ketika menyebut zaman adalah maksudnya 3 zaman itu. Ada lagi pertanyaan? Fi'il madhi ketika ketemu dengan dhamir fa mutahari, ketika contohnya dhahabtu gitu kan, itu istiqomah mahal tuh nggak sih? Istiqomah mahal. Terus kalau di i'rab disebutkan apa? Disebutkan. Jadi karma itu kok nggak disebutkan? Disebutkan sih. Istiqomah mahal nih bisukunil asli. Tadi enggak. Siapa? Farhan pun juga gitu saja, enggak disebutkan. Disebutin. Yang lain dengar nggak? Enggak tadi anak tanya Farhan pun gitu saja tanya. Berarti kalian berdua lagi sibuk. Ya, istiqomah itu 2. Di harakat munasabah sama di sukun alif. Ya. Berarti yang tadi kalau yang istighol mahal yang di fi'il madi tadi itu memakai pendapat yang mabni ala fathi abadan tuh. Dan memang itu pendapatnya cuma satu, mabni ala fathi abadan. Yang terakhir mutaakhirin boleh bilang mabni ala sukun litisalihi bidamiril mutaharrik. Itu tashilan, itu bukan pendapat nuhat, tapi tashil yang memudahkan orang untuk menge'rab. Ya, pendapat nuhat fi'il madi itu maftuhul akhiri abadan. Jadi bukan perbedaan antara Basrah dan Kufah, bukan. Ya, ulama Basrah dan Kufah sepakat bahwa fi'il madi itu maftuhun abadan. Tapi ulama mutaakhirin kemudian mudaris pengen memudahkan, akhirnya bilang mabniun ala sukun litisali bidamiri mutaharrik. Jadi itu bukan pendapat nuhat yang litisali bidamiri mutaharrik itu. Jadi sama juga kasusnya di saat misal dorobu gitu istighol. Ya, istighol mahal juga. Kalau di situ berarti dorobu, gimana Arabnya dorobu? Mana ambil zuhur ya? Istighol mahali. Bidam matil munasabah. Karena dia supaya munasabah dengan waw. Nanti kita bahas di pembahasan fi'il. Ya, wal af'alu salah satu madhi wa mudhari'un wa amru. Fal madhi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada. Bahkan menurut Ibnu Ajurum fi'il amar itu nanti majzum, dia bukan mabniun ala sukun. Tapi majzumun bila mil amril mahzufati takhfifan. Jadi karena kan beliau bilang majzumun abada. Tapi nanti syarihnya mentakwilkan, oh majzum di sini maksudnya yusbihul majzum. Ya, maksudnya mabni, tapi dia yusbihul majzum. Ya. Kalau yang ala zahirihi mentakwilkan berarti oh, dia memang majzum. Majzumun bila min amri al mahzufati takhfifan.
Karena menurut pendapat Kufah, fi'il amr itu dia adalah bagian dari fi'il mudhari. Fi'il itu ada dua aja menurut Kufah. Ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Amr itu bagian dari mudhari. Amr itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr. Ya. Kemudian kenapa lamul amrnya dihapus? Takhfifan. Yang istighfar mahal misalnya nih, bonus buat kalian. Ya hada misalnya. Gimana Arabnya ya hada? Ya munada. Hada ini mufrad atau syibhu jumlah? Mufrad jumlah atau syibhu jumlah? Kan munada itu ada munada mufrad, ada munada syibhu jumlah, ada munada jumlah. Kalau munada yang yang jumlah berarti dia mansub ya. Misalnya kita bilang ya sahibal bait, pakai sahibah. Kalau munadanya mufrad, maka dia mabniun ala kalau dia nakirah maksudah. Ya qaumu, ya zaidu misalnya. Kalau dia ma'rifah atau nakirah maksudah. Kalau dia nakirah baru di fathah tais ya qauman misalnya. Ya. Nah, ini dia mufrad. Ya, gimana i'rabnya? Ya munada. Ya, mabniun ala sukun. Hadza mabniun ala sukun. Za isyarah kok bimahali nasbin? Kan dia mabni. Kalau misalnya ya Muhammadu mabni ala dhamm. Ya. Kita tidak bisa bilang fi mahali mabni. Nggak bisa kan? Nah, jadi di sini hadza itu mabniun ala dhammi al muqaddari. Ya, hadza mabniun ala dhammi al muqaddari. Mana amin zuhuriha harakatu bina'il asli. Hadza mabniun ala dhamm. Kenapa al muqaddari ala akhirih? Mabniun ala dhammi al muqaddari ala akhirih. Mana amin zuhuriha? Harakatu bina'il asli atau binyah, kadang pakai harakat, kadang pakai binyah, seringnya binyah ya. Harap mana amin zuhriha binyatu al asli ya. Karena bangunannya adalah seperti hadza mabniun ala sukun. Harakatu bina'il asli atau binyatul asli. Ya. Kalau harakatu bina'il asli bukannya tadi kita memberi ala sukun. Kan bukan harokat. Apa? Harakatu bina'il asli. Iya, makanya kadang orang tashilan. Jadi bilang harakat, kadang langsung bilang binyatul asli. Badan hadis semua nggak? Kemarin yang sakit siapa? Rizky. Udah sehat? Mau ujian gitu. Hah? Mau ujian gitu. Mau ditanyain juga kan? Kamu jangan berubah dengan
Biniyah. Ada pertanyaan? Ustaz, bedanya radhiyallahu anhu untuk sahabat dan wa ma asfalahum itu apa? Nggak ada bedanya, sama-sama doa. Tapi untuk sahabat ada nasnya yang mengatakan bahwa Allah sudah meridai mereka. Berarti boleh kita bilang tentang Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Boleh, bahkan harus. Tapi Apa namanya, guru, ulama dan salihin harus boleh. Yang nggak boleh itu alaihissalam. Alaihissalam Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Itu belajarnya di akidah. Jadi pembahasan akidah ada sama. Barat ada yang nggak hadir tadi? Siapa? Feby sama? Feby kenapa? Cynthia? Sakit juga? Ya, sebelum kita tutup, saya ingatkan pelajarannya di murajaah lagi, karena sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Karena di awal sudah saya ingatkan, ilmu nahwu itu kalian suka atau tidak suka, kalian harus paham. Ya. Jadi kalau kalian nggak suka dengan satu guru, jangan berhenti belajar ilmu nahwu, cari guru yang lain. Kalau kesulitan belajar turas, mulai dengan kitab-kitab modern. Di YouTube tuh banyak yang pakai gambar, yang macam-macam. Jadi nggak ada alasan kita nggak memahami nahwu. Pasilahnya banyak, tinggal kemauan kita. Ya. Karena nahwu itu modal kalian untuk mengarungi ilmu agama. Tanpa nahwu, ilmu agama yang lain tuh hampir mustahil untuk bisa dipahami. Karena semua kitabnya ditulis menggunakan bahasa Arab. Ya. Ulama itu ada yang jadi imam meskipun mereka tidak pernah belajar mantik. Ya. Tapi tidak ada satupun ulama yang jadi imam kalau mereka tidak belajar nahwu. Nah, nggak ada. Nah, kayak nahwu, syarat, balaghah itu harus dipelajari. Apalagi yang masuk jurusan tafsir misalnya. Nah, masuk jurusan tafsir nggak belajar nahwu, syarat, balaghah itu kayak main-main dengan Al-Quran. Oke, kita tutup dengan doa kepada majelis.